Ya, informasi terkait ambruknya Silicon Valley Bank atau SVB menjadi headline di berbagai platform pemberitaan manapun sejak Jumat pada pekan lalu. Tentu wajar adanya kasus SVB ini trending dan hampir tiap lini masa membahasnya. Karena memang kasus ambruknya SVB ini sempat menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa, bukan hanya nasabah yang ada di dalamnya saja, tetapi resiko dari dampak sistemik yang mungkin saja dapat ditimbulkan dari runtuhnya bank spesialis pembiayaan startup SVB ini. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Waspada Efek Sistemik Kebangkrutan Silicon Valley Bank. Nah, Anda kita mengamati begitu ya terkait penyebab ataupun mencoba menelusuri terkait penyebab yang mana mampu membuat bank sebesar SVB runtuh dalam waktu yang sangat cepat atau dalam 48 saja, kini berbagai indikasi pun mulai muncul ke permukaan. Bila kita juga menilik begitu secara historis, kejatuhan SVB ini ada kaitannya dengan kebijakan The Fed yang mana mulai menaikkan atau mengerek suku bunga acuan mereka sejak tahun lalu dan bergerak sangat hawkish dalam menjinakkan inflasi di Amerika Serikat. Hawkishnya The Fed membuat biaya pinjaman menjulang tinggi dan turut melemahkan momentum dari kenaikan saham dari emiten teknologi yang selama ini justru menguntungkan bagi SVB. Nah, di sini juga kondisi suku bunga tinggi ini juga turut mengikis nilai obligasi jangka panjang yang digenggam oleh SVB dan juga bank lain selama era suku bunga sangat rendah dan mungkin hampir mendekati nol. Merujuk pada data yang mana juga dipublikasi pada saat yang sama, modal Ventura pun mulai mengering dan memaksa nasabah menarik dana yang dipegang oleh SVB. Dengan demikian, SVB pun terpaksa menjual banyak surat berharga mereka atau surat mereka di mana kepemilikannya sangat banyak dengan kerugian di saat laju penarikan dana oleh nasabah terjadi peningkatan. Di sini saat menjual untuk penarikan dana nasabah juga semakin kencang. Kepanikan pun mulai berakar dan juga semakin menjalar nasabah dari SVB. Kepanikan yang terjadi membuat nasabah masif dalam menarik uang secara besar-besaran dari SVB dan langsung membuat SVB collapse dalam waktu yang singkat atau 48 jam saja. Lalu saat ini upaya dari penyelamatan seperti apa yang tentunya dilakukan dalam kasus yang terjadi di tubuh SVB ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda kita mengamati sebagaimana apa saja upaya penyelamatan dari SVB. Tepat di hari kemarin diinformasikan bahwa HSBC UK resmi membeli SVB dan juga berhak dalam pengambil alihan seluruh aset yang dimiliki oleh SVB UK pada saat ini. Dari informasi yang dipublikasikan, HSBC juga membeli begitu ya SVB di harga 1 pound sterling saja dan kini seluruh nasabah dari SVB tidak perlu khawatir lagi ataupun terkait nasib uang mereka yang berada di dalam SVB karena seluruhnya HSBC ini juga menjelaskan bahwa kini dijamin keamanannya oleh HSBC yang resmi memegang kendali atas SVB dan juga segala macam kegiatan operasional yang ada di dalam SVB. Dari kasus yang terjadi pada SVB pun kini juga The Fed membuka program terkait pendanaan bagi perbankan yang sakit atau yang butuh bantuan likuidasi tentunya di Amerika Serikat. Program yang mengucurkan dana pemerintah Amerika Serikat sebesar 25 miliar US dollar pun siap untuk disalurkan bagi perbankan yang mengajukan bantuan likuidasi dari pemerintah Amerika Serikat dan juga harapannya begitu ya, semoga tidak ada lagi bank yang harus kolaps hingga beresiko memberikan dampak sistemik ke sektor keuangan. Lalu akankah kasus SVB ini memiliki dampak yang sistemik yang tentunya dikhawatirkan oleh hampir seluruh para pelaku pasar di sektor keuangan global? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda mengamati apa saja efek dari kejatuhan SVB menilik dari pernyataan yang dilontarkan oleh ekonom Amerika Serikat Paul Krugman, kasus yang terjadi pada SVB tidaklah berdampak sistemik. Menurut Paul Krugman. Nah, di sini memang apalagi sampai begitu ya dibanding-bandingkan dengan atau disama-samakan dengan kasus keuangan yang mana juga sempat terjadi dan heboh juga yang terjadi pada Lehman Brothers di tahun 2008 silam. Anda kita ingat, ini juga sangatlah jauh berbeda. Misalnya saja melihat dari model bisnisnya SVB ini lebih santai dan casual ketimbang Lehman Brothers ini. Nah, karena memang sebagian besar bisnisnya berfokus pada hubungan dan juga kerjasama dengan perusahaan startup di wilayah Silicon Valley. Berbeda dengan Lehman Brothers,
Andai kita ingat juga yang tentunya memiliki portofolio sangat beragam dari berbagai perusahaan bahkan hingga berbagai negara yang turut menjadi nasabahnya. Jadi balik lagi resiko dari dampak sistemiknya lebih kecil daripada kasus yang terjadi pada Lehman Brothers di masa lalu. Menurut Krugman, persoalan yang terjadi di SVB lebih karena dipicu saja begitu ya oleh kepanikan investor yang terjadi di sana sehingga menyebabkan penarikan modal dari SVB menembus angka yang sangat besar, bahkan mencapai 42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar andai kita rupiahkan di angka 648 triliun rupiah dalam waktu jangka pendek saja, bahkan 48 jam saja ini bisa kolaps banknya. Dari kasus ini pun kita bisa belajar bahwa di era pemulihan ekonomi ini tentunya masih banyak tantangan yang terjadi di berbagai sektor, khususnya sektor teknologi yang bisa kita lihat di sini masih cukup berat untuk bangkit di tengah masih adanya volatilitas yang terjadi di perekonomian global.